Hai pemirsa Reportase Weekend, apa kabar? Kita ketemu lagi di akhir pekan ini. Semoga terus semangat ya di awal yang tahun 2022 ini. Bersama saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan juga bersama saya Yan Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa di seluruh tanah air? Mudah-mudahan sehat semuanya. Dan Amin. Walaupun kita menghadapi yang namanya Omicron saat ini, tentunya ada banyak kemajuan-kemajuan dan juga cara menanganinya. Kalau di sini kita benar-benar dikasih berbagai tes ya, PCR dan juga yang namanya untuk antigen juga diberikan secara gratis. Kalau di sini kita bisa antri di library ataupun juga antri di klinik di distrik, berbagai tempat ya, Vin? Betul sekali. Selain itu juga suntikan booster ya, ini juga sudah diperbolehkan bahkan untuk anak-anak usia 11 tahun ke atas itu sudah bisa mendapatkan booster. Nah di Indonesia juga kan sudah bisa menerima booster, semoga kita bisa segera lebih terlindungi lagi dari COVID-19 terutama dari varian Omicron yang sangat-sangat menular. Oke pemirsa, tentunya di Reportase Weekend kali ini ada banyak informasi yang ingin kami sampaikan, antaranya baru-baru ini komunitas pencinta makanan Indonesia di area Elmhurst, Queens, New York kembali mengadakan bazar dengan menampilkan pameran produk-produk UKM Indonesia berupa makanan dalam kemasan dan minuman kopi. Pameran elektronik konsumen CES 2022 berlangsung pekan ini dan digelar secara fisik serta daring akibat lonjakan kasus COVID-19. Meski jumlah peserta menurun, tapi raksasa teknologi dan usaha rintisan menampilkan inovasi terbaru. Kebersamaan yang merupakan ciri khas permainan musik kelompok gamelan harus menghadapi kenyataan pahit selama pandemi. Tidak dapat berlatih bersama secara langsung menjadi tantangan bagi mereka untuk mempertahankan identitas kelompoknya. Pemirsa, yang namanya diplomasi lewat kuliner alias makanan ini merupakan bentuk diplomasi yang ringan tapi cukup efektif loh antar dua negara seperti misalnya antara Indonesia dan Amerika yang baru-baru ini juga terjadi di sini. Jadi ada sebuah bazar di New York yang fokus utamanya adalah memperlihatkan tentang kuliner dan juga produk UKM dari Indonesia. Dan benar sekali Vina, karena baru-baru ini seperti dikatakan tadi ada bazar di Elmhurst, Queens, New York dari para pecinta makanan Indonesia. Mereka mempromosikan produk-produk UKM, makanan kemasan, dan juga kopi dari Indonesia. Pemirsa, walau kota New York masih dihantui oleh pandemi virus corona, aktivitas warga Indonesia di kawasan Elmhurst, Queens, New York masih dapat berjalan seperti biasa. Pada bulan Desember lalu, komunitas Indonesia Food Bazaar kembali mengadakan bazar kuliner yang menyajikan berbagai makanan Indonesia. Para pembeli dapat membeli makanan dengan harga sekitar 10 hingga 20 dolar per bungkus, tergantung dari jenis makanannya. Kolaborasi sama KBRI Washington DC untuk mempromosikan UMKM Indonesia dan produk Indonesia terutama kopi. Jadi kita hopefully acara ini akan continue sampai tahun depan. Jadi berarti temanya bakalan beda-beda sih untuk setiap kolaborasi. Tujuannya untuk membantu small business owner yang ada di Indonesia sama mempromosikan produk Indonesia. Dengan protokol kesehatan, bazar dengan tema One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture ini menghadirkan pameran kopi dan makanan yang merupakan produk UKM langsung dari Indonesia. Pameran ini cukup mendapatkan perhatian dari sekitar 150 pengunjung yang hadir. Sekarang ini saya membawa kuliner. Gitu. Apa aja, Mbak? Salah satunya adalah saya membawa ketang kriuk, Mustafa, yang kedua rancak lele dengan beberapa minuman kesehatan, salah satunya jahe, salah satunya dari Wonosobo itu adalah madu. Mencoba untuk mempromosikan berbagai produk baik segar maupun olahan yang
diproduksi oleh UKM-UKM binaan Kementerian Pertanian. Kami membawa lebih dari 22 perusahaan Small Medium Business Enterprises UKM Indonesia, baik dari kopi, dari tepung mokaf, dan rempah-rempah. Pengunjung antusias, dan hari ini kami melihat lebih dari 150 pengunjung untuk mencicipi kopi-kopi kami specialty yang berada di grade 82 ke atas. Pameran dalam bazar komunitas yang pertama kali diselenggarakan ini menarik minat warga Amerika yang baru mencicipi kopi dan makanan Indonesia. It is amazing. This is a wonderful blend of all different types of Indonesian cultures coming together and just really forming a strong and beautiful community of opportunity and delicious food. I love sugar and cream in my coffee and I do not need any of that. We're actually in the process of buying some right now. Selain Basar, kali ini ada tambahan lagi yaitu dengan pameran produk-produk UMKM kita. Baik itu yang berbasis agrikultur ya, seperti kopi, atau yang berbasis produk UMKM yang bergerak di sektor industri kuliner, makanan. Dalam situasi pandemi itu, termasuk pada saat New York puncak-puncaknya itu ada 2 bidang Pak yang nggak terdampak. Satu itu untuk sektor produksi alat-alat kesehatan, yang kedua itu sektor produksi makanan. Karena pada saat puncak pandemi itu ekspor kita yang untuk berbasis makanan itu meningkat tajam. Rencananya kerjasama antara Bazar Makanan dan Pameran UKM Indonesia ini akan menjadi agenda rutin pada tahun 2022. Naratama, Ian Umar, Yoga Laksana, VOA Indonesia. Nah, benar tuh kalau pemirsa tahu New York City ya, di luar Manhattan itu ada distrik yang namanya Queens. Nah, di Queens ini justru banyak sekali makanan-makanan internasional. Kuliner Indonesia salah satunya banyak juga ditemui di daerah Queens ini. Betul banget, kuliner dari Indonesia, Asia, Eropa, terus apalagi, aduh banyak deh, Afrika juga, semua bisa ditemukan di New York City. Eits, tapi jangan lupa kalau mau dine in makan di New York harus siapkan kartu vaksinasinya. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, reportase weekend akan segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama Reportase Weekend. Membantu perkembangan anak-anak tidak hanya fokus dalam bidang pendidikan di sekolah atau akademi, tapi juga di luar sekolah. Kegiatan-kegiatan seperti seni, tari, olahraga, dan berbagai lain-lainnya itu justru menambah wawasan, menambah pengetahuan, bertambah sosialisasi, bahkan membuka peluang masa depan bagi anak itu sendiri. Di Washington DC ada tempat yang menyediakan peluang seperti itu, namanya Sitar Art Center. Ini memberikan kesempatan bagi anak-anak usia sekolah ataupun remaja, dewasa juga bisa di sekitar Washington DC untuk bisa datang ke situ misalnya habis sekolah, sekedar kegiatan selepas sekolah, tapi juga sekaligus mereka dibimbing supaya bisa mencapai cita-cita mereka. Kita lihat reportasenya. Jemari kecil membawa kuas menari di atas kertas. Anak-anak ini sedang menuangkan perasaan lewat warna pilihan mereka sambil bekerja sama untuk menghasilkan lukisan. Kelas melukis ini adalah salah satu dari puluhan kelas seni di Sitar Art Center, Washington DC. Mulai dari berlatih instrumen musik, menari, hingga seni rupa, anak usia 3 tahun hingga dewasa muda mengasah kemampuan seni mereka di sini. So I've seen young people come in who have never taken an art class and gotten to take visual art, like painting and dance and theater, and really getting to experience the whole gamut, to students who know that they love to draw and really getting to get really in depth into visual art, and then different students going off and studying the arts or really being able to use the experience to learn how to communicate better. Sitar Art Center didirikan oleh Rhonda Buckley pada tahun 2000, terinspirasi oleh mentornya Patricia Sitar untuk menyediakan pendidikan seni berstandar tinggi bagi anak-anak di sekitar daerah Adams Morgan.
80% siswa di Sitar Art Center datang dari keluarga dengan pemasukan di bawah 60% rata-rata pendapatan daerah. We have a sliding fee scale so that based on the family's household size and their income level, the tuition rate is different. We also don't turn a family away if they cannot pay. So we have other things in place, some like community service, so that they can have other ways of paying. Laura dan Lorena telah mencicipi berbagai program di Sitar Art Center. I feel like physical acting helped me a lot because since we're acting, we have to be very clear with our voices. We can't mumble down like that. So this actually really helped me with my social skills at school. I was actually better at presenting my presentations at school. For me, what helped me the most is skills. We get to communicate, know what's important out in the world. And in class that helped me, I got to start talking more to people. I got communicating and I felt like a leader. SEALS adalah program kepemimpinan yang digagas oleh Sitar Art Center untuk membangun kepercayaan diri siswa usia remaja. Dari berbagai kelas yang mereka ikuti, sang ibu melihat ada perkembangan lain pada kedua putrinya. Also she's taking ballet, and I like ballet because that made her have discipline. They have to practice, they have to fill up a paper, and I have to sign that paper like they really doing her job. And then so it's enjoying and make more responsible for that. Selama pandemi, Sitar Art Center mengurangi kelas secara drastis. Namun dalam keterdesakan ini, memacu mereka untuk jadi lebih kreatif untuk menciptakan kelas online baru. So we have a class called Creative Baking, which is for older students, and then we have a class called Family Food Crafts, which is one that families do together with their students. And that's not something that we can do here because it's not, we're not made to have a kitchen for everyone, to have their own cooking space. Setelah 20 tahun lebih beroperasi, misi Sitar Art Center adalah untuk memberikan program berkelanjutan bagi siswanya. We want to make sure that it's a SMART goal plan, right? We want you to get here. And we're going to provide the steps to get you there and not dream with you and then check in on you in 3 years. And we're going to provide the training for you, and we're going to provide the resources and the staffing and the teachers and the artistic resources to get you to that end goal. And then we're going to cheer for you when you get there. Dari Washington DC, Rere Wahyudi, Virginia Gunawan, VOA. Jadi ingat masa kecil saya di Jakarta itu memang masih SD ya, itu berbagai les ini, les itu, dan juga sampai SMP juga ada kegiatan lain-lainnya, bahkan sampai SMA. Tapi karena saya bandel kali ya, itu kegiatan-kegiatan itu jarang ada yang nempel, mungkin karena untuk sosialisasinya mungkin, bentuk sosialisasinya dan menambah teman, itu mungkin. Pasti ada deh yang nempel. Mungkin kamu nggak sadar aja, tapi pasti ada deh yang bermanfaat. Nah pemirsa, kalau di Amerika Serikat kegiatan usai sekolah kayak les-les seperti itu juga bisa masuk tuh ke dalam resume anak sekolah gitu misalnya, untuk supaya jadi lebih bagus resumenya ketika mendaftarkan untuk masuk kuliah gitu. Karena lebih aktif, itu dia yang dicari. Jangan kemana-mana karena reportase weekend akan balik lagi. Hey pemirsa, kita balik lagi di reportase weekend persembahan dari VOA. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita udah lihat kan kuliner, diplomasi kuliner di Amerika Serikat. Nah, selain itu di sini juga ada gamelan, ternyata cukup thriving di sini. Ada banyak kelompok ya kan, kelompok gamelan di Amerika Serikat. Namun sayangnya selama pandemi ini latihan mereka jadinya agak terganggu begitu ya. Iya benar sekali, karena kebersamaan itu merupakan sebuah kunci dari kelompok seperti gamelan. Dan selama pandemi ini mereka harus menghadapi tantangan. Karena gimana ya, karena biasa latihan langsung, bertemu langsung, dan sinkron gitu kan. Dan harus terhenti kegiatan seperti itu, dan mereka harus mencari alternatif lain untuk bisa tetap berlatih.
Gamelan adalah permainan musik kelompok. Hanya ketika dimainkan bersama di satu tempat yang penabuhnya saling berdekatan, instrumen gamelan menghasilkan suara yang harmonis dan indah. Selama pandemi COVID-19, permainan kelompok yang menjadi identitas gamelan itu terhenti. Jody Diamond, pakar gamelan Amerika ini, mengaku bermain di 5 kelompok gamelan berbeda dan ia harus berhenti bermain gamelan begitu pandemi mulai menyerang Amerika. Semua kelompok gamelan di Amerika dan di belahan dunia yang lain, kata pendiri American Gamelan Institute ini, mengalami krisis identitas kelompok selama pandemi. Setiap grup gamelan itu, mereka harus memutuskan secara buru-buru apa identitas kami sekarang. Tidak bisa kumpul, tidak bisa main, latihan harus berhenti, pentas semua dibatalkan, tetapi masih ada perasaan untuk mau mempertahankan kepersatuan di antara anggota gamelan. Dari pengamatan dan pengalaman Jody Diamond yang ditulis di majalah Balungan, setiap kelompok gamelan punya cara berbeda-beda untuk tetap memelihara identitas kelompok mereka. Mereka coba lewat Zoom untuk main musik sebagai satu kelompok. Tetapi semua orang kecewa sekali dengan hasilnya main musik bersama lewat Zoom karena ada audio lag dan tidak ada suara yang bisa tidak bisa. Kelompok gamelan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, pimpinan Muryanto, berhenti latihan gamelan selama pandemi. Kita alihkan sementara, Mas. Jadi kita alihkan pada program Zoom, yaitu Zoom vokal, yaitu Langgam Jawa. Sementara itu, Darsono Hadiraharjo, pengajar gamelan di Yale University Connecticut, punya siasat lain supaya ia dan mahasiswanya tetap bisa menjaga keguyuban. Kalau kita bermain bersama kan harus satu rasa, satu irama gitu kan. Jadi itu yang membuat agak sulit. Paling pol itu Mas, itu kalau kelas virtual itu hanya sebatas teori ya, teori dan juga juga bisa diisi dengan ini apresiasi dengan mendengarkan atau menonton video bersama-sama terus membahas setelah itu. Rasa kebersamaan yang dibangun lewat pertemuan virtual tentu saja tidak sekuat dibanding saat mereka bertemu dalam satu ruangan sambil memainkan gamelan. Namun kata Jody Diamond, pertemuan-pertemuan virtual di antara pelaku gamelan selama pandemi memunculkan fenomena baru yang positif. Tidak hanya identitas yang dasarkan di grup saya di satu tempat, tapi identitas, saya anggota komunitas gamelan dari seluruh dunia. Saat ini, sejumlah kelompok gamelan di Amerika sudah mulai latihan bersama, meski tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Dari Washington DC, Supriyono, VOA. Latihan secara langsung untuk gamelan itu memang tidak bisa tergantikan ya, walaupun menggunakan teknologi seperti Zoom, karena memang ada musik itu ada temponya, kalau ada delay gitu, teknologinya delay, jadi ngaco dong semuanya, susah ya mereka. Iya ya, nggak kebayang tuh kalau harus delay. Nah, nggak cuma gamelan aja yang terganggu karena pandemi, tapi pameran elektronik konsumen atau CES 2022 yang biasanya diadakan secara tatap muka juga terkendala lagi nih karena pandemi, dan tahun ini diadakannya akhirnya secara hybrid, yaitu in person juga virtual juga. Meskipun jumlah pesertanya berkurang, tapi tetap menghadirkan raksasa teknologi yang sangat inovatif, mulai dari kendaraan swakemudi sampai hunian yang pintar. Pandemi mungkin mengganas lagi dan banyak acara dibatalkan, tapi ajang teknologi terbesar di dunia tetap berlangsung secara hibrida, yakni langsung di Las Vegas dan juga secara daring. Lebih dari 2.000 peserta pameran dari seluruh dunia akan menampilkan produk dan layanan mereka di pameran elektronik konsumen CES. We're going to have areas focused specifically on food technology, on space technology, and then also on things like NFTs. CES menjadi tuan rumah bagi sejumlah nama besar di industri teknologi. Everybody from
LG, Samsung, Sony, Canon. Sejumlah perusahaan rintisan juga hadir. Di bidang teknologi antariksa, perusahaan Zero G yang hadir di pameran ini menawarkan kesempatan kepada para pengunjung untuk mengalami keadaan tanpa bobot tanpa harus ke antariksa. Pesawat Boeing 727 yang dimodifikasi khusus terbang di ketinggian 5.700 meter dalam formasi khusus untuk menciptakan lingkungan tanpa bobot, memungkinkan penumpang mengapung dan melambung seperti di antariksa. Seperti tahun-tahun sebelumnya, industri otomotif juga tampil secara menonjol dengan fokus tahun ini pada kendaraan swakemudi termasuk truk. We have BMW, we have Amazon, we have new companies like a company called Too Simple who is doing self-driving freight trucks. Meningkatnya penularan COVID membuat lebih sedikit peserta pameran yang hadir langsung. Jumlah peserta dari Tiongkok turun dari 700 menjadi sekitar 120 perusahaan karena pandemi dan masa karantina menurut Karen. Kehadiran peserta internasional menurutnya sangat berarti dengan jumlah pra-pendaftaran menunjukkan sekitar 30% peserta berasal dari luar negeri. Menurut Karen, bidang teknologi yang berkembang pesat akan memainkan peran yang lebih besar dalam pameran ini dibanding tahun-tahun sebelumnya. Obviously, digital health has been, a tremendous growth area, especially in the last 2 years with the pandemic, with telemedicine and wearables and ways that people can better monitor themselves. Ada juga teknologi tempat tinggal, di mana perusahaan seperti One Valley membuat hunian yang lebih cerdas dan aman. We've seen a lot of progress in smart homes, but we haven't seen it in apartments and condos, and that's what we're really focused on. Now, since COVID, a lot of folks, they no longer want to touch any more door handles. So as a resident, you actually have the ability to use your phone as a digital key. I can click on the resident app, main entry door, and just like this, you saw the door unlocked. Meski pameran elektronik konsumen tahun ini digelar secara hibrida, tapi bagi Karen, ajang ini adalah sarana bagi komunitas teknologi global untuk terkoneksi dengan dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Ternyata dampak dari pandemi itu tadi ya, nggak cuma jumlah pengunjungnya yang berkurang, tapi juga jumlah pesertanya juga sangat jauh berkurang. Ya seperti dikatakan tadi, bayangkan ya peserta dari Tiongkok yang biasanya 700 sekian dan yang datang cuma 120 dan juga peserta internasionalnya jadi cuma 30%. Ini cukup drastis. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali normal. Dan tentunya untuk normal kita harus prokes semuanya biar pandemi ini lewat pemirsa ya. Namun sayangnya saat ini kita harus berpisah. Reportase Weekend kita akan ketemu lagi minggu depan. Saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan saya Vina Mumtadi dari pojokan rumah saya. Karena kita masih work from home sampai nggak tahu kapan pemirsa. Dan tapi meskipun masih kerja dari rumah, kita akan terus menyapa Anda dari Amerika Serikat hanya di Reportase Weekend. Jadi kita ketemu lagi akhir pekan depan ya. Dadah!